Ini dari tadi bocil ini nyamperin aku terus. Jadi suamiku itu ke Jerman berangkat bersama 4 karyawan beliau. Nah ini dia, kita udah ada di Arrival Ciegadas, kedatangan. ¿Qué ves? Te veo este. ¿Qué es eso? Abre. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat pagi menjelang siang dari Spanyol. Ya, pero papá no está todavía. Kita kunci rumah. Vamos. Oke, langsung aja kita meluncur. Kertas. Karena aku mau... Ini ada beberapa yang mau dibayar. Sebenarnya bisa lewat online, cuman ya udah kita... Benaki Kaiden. Biar ada alasan untuk keluar, kita bayarnya di ATM aja gitu, guys. Tinggal scan barcode-nya. Ya udah. Oke, rumah sudah dikunci. Ini ada beberapa pajak yang harus dibayar, pajak kendaraan. Mama sayang, kunci mobil di manakah gerangan? Ini dia. Abrochar-se, ¿vale? Lihat dan pakai seatbelt sendiri. Dale, ¿estás listo? Oke, kita akan meluncur ke ATM dan mungkin habis itu kita akan nemenin Kaiden main di taman, teman-teman. Kita buka pagar dulu. Oke. Ini gerah banget loh. Kita buka jendela. Padahal kita masih di bulan April. Wow, panas sekali. Suamiku juga di Jerman. Hari ini suhunya 23 derajat, 26 derajat. Panas banget. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Lancur. Kalau nggak gini kita nggak keluar dari rumah, guys. Pewek banget di dalam rumah. Nyalain AC aja Kaidennya. Kita tunggu sampai pagarnya ketutup. Kenapa sayang? Oke teman-teman, urusan di bank udah selesai. Sekarang kita akan meluncur ke taman bermain untuk nemenin Kaiden main. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah sampai di sebelah taman bermain. Kayaknya nggak ada siapa-siapa. Sepi banget kelihatannya. Bah, kita parkir di sini nih. No, Nadi sayang. Oke. Kita parkir dulu, guys. Parkir paralel. Oke, done. Oke guys, kita turun dan nemenin Nak Bujang main di taman. Kenapa sayang? Halo? Vamos. Ini ada beberapa anak-anak yang duduk-duduk nih guys. Cuman ada 1, 2, 3, 4 anak. Sepi sekali tamannya. Kita duduk di sini nungguin Kaiden main.
Minumnya udah habis nih guys, bawa minum. Panas. Are caballito. ¿Esa es una jirafa? No. Ini dari tadi bocil ini nyamperin aku terus. Kenapa sih? Aku diliatin terus tadi. Bocilnya mirip bocil Indonesia, teman-teman. Jadi dia deketin aku, terus katanya, itu di bajunya ada apanya? Mungkin keanehan ada mikrofon gitu kali ya. Mikrofon namanya deh, aku bilang. Terus, thank you ada KTKS. Terus Kaiden tadi naik prosotan yang itu, di bawahnya langsung dikucurin air. Terus untung ibunya minta maaf, anak saya kasih air, jadi takutnya celana Kaiden basah gitu. Oke. Súbelo y desde la cuerda ya. Venga. Sí. No, tú puedes solo. Tuh ibunya lagi teleponan. Jadi pendatang juga gitu guys. I don't know, mungkin seperti dari I don't know, Asia Selatan sih kayaknya. Apa? Pesawat. Mamá, empújame. No puedo. Oke guys, kita udah di rumah kembali karena di luar cukup panas. Nggak panas-panas banget sih, cuman kalau di bawah matahari panas. Hari ini suhunya 21 derajat di sini. Apalagi dan orang yang gerahan banget. Jadi mama panas banget ya, kita pulang aja panas banget. Gitu teman-teman. Sekarang kita akan main iPad sebentar sampai waktunya makan siang, dan kita akan makan siang dan tidur siang. Pokoknya kita benar-benar melakukan slow life gitu deh teman-teman, sangat santuy hidup kita. Mungkin nanti sore kita akan buang sampah lagi, jalan-jalan di sekitar rumah gitu. Teman-teman mungkin baru gabung di channel YouTube aku ini. Nanya, Mama Kaiden nggak ada tetangganya ya, rumahnya sepi banget, rumahnya jauh dari rumah orang gitu. Pastinya kita punya tetangga, itu satu hal yang cukup penting untuk kita. Saat kita survei rumah, saat kita mau beli rumah ini, ada tetangganya. Meski tetangganya itu nggak berdempet-dempetan, karena luas tanah rumah aku ini aja 4.000 meter, jadi ya berjarak rumahnya guys. Tapi ada tetangganya teman-teman. 10-20 meter dari gerbang rumahku ada tetangganya gitu di seberangnya. Terus di sebelahnya juga ada tetangganya, di sebelah sini tetangga ada pastinya. Karena pekerjaan suamiku yang sering keluar negeri ini kan sudah aku ketahui dari awal kita kenal. Jadi aku tahu kehidupan aku yang bakalan sering ditinggal sama suamiku dan rencana kita punya anak. Jadi nggak mungkin kita beli rumah ini dan nggak mungkin aku ditinggal sendirian tanpa ada orang di sekitar atau bagaimana gitu. Kita memang bukan tipe orang yang downtown gitu, yang benar-benar sukanya di tengah kota gitu. Karena pertama, kalau kita mau tinggal di tengah kota itu harus hidupnya di apartemen, karena punya rumah dengan halaman di tengah kota itu almost impossible gitu. Pertama, memang tengah kota itu kan padat. Yang kedua, kalaupun ada rumah dengan halaman pasti yang mungkin bisa 3-4 kali lipat harganya. Jadi kita adalah tipe orang yang nggak suka hidup di kota, tapi juga nggak bisa jauh dari kota, gitu teman-teman. Contohnya dari rumah kita ini, kalau kita mau ke pusat kota, ke mall, ke manapun itu ke pusat kota teman-teman, itu cuma 6 km, yang dimana di sini itu jarak tempuhnya cuma 7-10 menit paling lama, gitu guys. Jadi deket kemana-mana, ke sekolah kita juga 3 menit gitu-gitu guys. Tapi kita punya kehidupan dan kualitas hidup yang bagus menurut aku ya, karena ini adalah kualitas hidup yang kita inginkan, yang tenang, yang damai, nggak yang hektik banget gitu loh, gitu guys. Karena memang kehidupan kita itu udah cukup hektik, jadi pinginnya
Jadi pinginnya kalau pulang ke rumah atau tiba di rumah itu udah merasa feels like home, yang tenang, yang nyaman, yang damai gitu guys. Oke. Suamiku udah ngabarin pasti setiap pagi itu, suamiku ngabarin kalau mau berangkat kerja, Hani selamat pagi gitu, selamat pagi istriku biasanya gitu sih, good morning my wife. Aku berangkat kerja dulu biasanya gitu, terus aku balesnya pas bangun tuh suamiku nelpon. My husband, aber mobil. Suamiku nelpon guys. What? Guys, aku keingetan kalau di kulkas, di freezer, aku masih ada jengkol stok terakhir yang aku bawa dari Thailand. Karena memang pas waktu tahun lalu, pas waktu aku mudik ke Indonesia kan, aku mampir ke Thailand, ke rumah kakak aku, ke rumah uni aku 2 minggu di sana. Maka dari itu, di Indonesia itu aku nggak bisa belanja barang-barang fresh kayak jengkol, pete, cabe, bawang, dan lain-lain bumbu-bumbu fresh gitu. Karena memang nanti 2 minggu di Thailand bakalan busuk gitu. Kalau misalnya langsung pulang ke Spanyol, oke lah bisa kita masukin freezer langsung gitu kan. Pas nyampe rumah, tapi karena itu dia 2 minggu di Thailand, jadi ya udah kita belanja di Thailand. Untungnya di Thailand juga bumbu-bumbu Indonesia lengkap, ada jengkol juga, ada pete juga, gitu. Pokoknya sama. Jadi aku belanjanya di sana pas waktu itu. Dan ini jengkol terakhir teman-teman. Ada di freezer, kita akan rebus kayak 3 menit, 5 menit sampai dia empuk lagi. Terus kita sambelin, dah kayaknya mantul banget pakai tumis sawi putih. Bah mantap, aku mau langsung aja nyiapin menu jengkol. Mama Kayden, Papa Kayden suka jengkol nggak? Suamiku nggak suka jengkol mau ataupun pete, seperti yang teman-teman lihat di vlog beberapa waktu lalu saat aku masak nasi bakar ayam suwir, itu ada petenya, suamiku langsung pinggirin, dikasih ke aku. Terus jengkol juga suamiku nggak suka, udah pernah coba pas waktu di Indonesia. Terus emang Papa Kaiden nggak marah atau komplain nggak kalau Mama Kaiden makan jengkol? Nggak pernah sama sekali, teman-teman. Gitu, oke? Langsung aja kita akan segera makan siang. Nah teman-teman, ini dia jengkol yang aku punya di rumah. Ini adalah stok terakhir guys yang aku bawa dari Thailand. Oh my god, sedih banget. Aku bakalan sangat-sangat enjoy, sangat menikmati dengan hikmat, dengan seksama jengkol ini stok terakhir. Semoga segera kita bisa merestock ulang jengkol-jengkol ini. Nah guys, ini dia pemandangan jengkol balado bikinan aku. Ini aku kasih sambal yang udah jadi gitu, jadi tinggal diangetin, dicampur aduk-aduk. Beuh guys, ini dalam sekejap kita bisa menikmati jengkol yang nikmat banget. Karena aku adalah emang tim yang jengkol banget guys dibandingkan pete gitu ya. Tapi sayangnya di Spanyol nggak ada yang jual jengkol mantul gini. Oke guys, ini dia menu makan siang aku, pakai jengkol, pakai tumis bawang, tumis sawi putih. Ini makannya ngedeprok aja, padahal meja makan segede gaban ini muat 10 orang, tapi kita makannya ngedeprok aja teman-teman. Ngedeprok is life. Oke, selamat makan siang. Nah guys, ini dia. Ini terbaik guys, makannya sambil duduk di lantai kan. Menikmati jengkol, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Adios. Aduh, udah makan tadi guys. No quieres nada. Yup, yup. Uy, uy. No quieres. No quieres nada, pues lo. Meskipun jengkol ini umurnya udah 8 bulan di freezer, tapi rasanya itu masih enak. Teksturnya yang paling penting juga. Masih empuk, masih kayak, mantap gitu. Masih mantul guys. Padahal aku makan cepet banget. Karena memang aku tuh dulu
dari zaman aku SD. Badanku emang selalu kurus gitu ya teman-teman. Cita-cita tuh pengen gemukan gitu. Sedangkan aku tuh orang nggak bisa makan banyak-banyak. Cepet banget kenyangnya. Setiap kali aku tuh makan selalu cepet-cepet biar habis makanannya gitu guys. Jadi aku tuh kalau makannya sedikit-sedikit pelan-pelan, itu cepet kenyang dan akhirnya nggak makan apa-apa gitu teman-teman. Dari kecil emang cara makan aku tuh gitu supaya yang gede-gede dan cepet makannya. Pas banget guys. Alhamdulillah. Makan siang yang perfecto. Cuci tangan dulu. Mantul. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Ini Mama Kaidun dari dalam mobil, baru mau keluar rumah. Dari pagi, buru-buru, padahal udah bangun pagi sekali, biar pingin siap-siap yang tenang gitu kan. Tetap aja guys, ini mepet banget kita berangkatnya. Itulah kalau punya anak kecil, nggak bisa buru-buru. Tutup pagar dulu. Jadi guys, ini aku mau berangkat ke airport, jemput suamiku. Akhirnya LDR hari ini berakhir, Spanyol-Jerman, alhamdulillah. Langsung aja kita berangkat karena udah mepet banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut ceritanya. Jadi setelah kita LDR 1 minggu Spanyol-Jerman, akhirnya hari ini kita akan berkumpul kembali. Jadi suamiku itu ke Jerman berangkat bersama 4 karyawan beliau untuk mengerjakan pekerjaan di sana. 15 menit lagi suamiku bakalan landing di Valencia. Cuman aku masih sampai di sana itu 30 menit lagi guys. Bakalan sedikit telat. Sebenarnya sih nggak telat karena suamiku kan bawa bagasi, check-in bagasi gitu, yang dimana untuk klaim bagasi itu kan butuh waktu. Jadi aku juga nggak pingin yang nunggu-nunggu banget gitu loh. Jadi ya udah mepet aja gitu. Perkiraan aku begitu teman-teman. Hari ini keadaan di Spanyol cuacanya cerah, langit biru, tapi anginnya kencang banget teman-teman. Dan anginnya itu angin dingin. Suhunya 16 derajat di sini. Cuman itu dia, kalau ada angin itu berasa kayak dingin banget. Hari ini Nabujang lagi-lagi bolos sekolah karena sebenarnya aku bisa berangkat pas antar Kaiden pergi sekolah, aku langsung berangkat ke airport. Cuman karena suamiku bawa hadiah untuk Kaiden dan udah kangen banget juga sama Kaiden. Dan ditambah suamiku kan berangkatnya sama kakak ipar aku juga, jadi kakak ipar aku ini karyawan suamiku juga gitu guys. Kakak ipar aku ini juga ngasih hadiah untuk Kaiden, beliin hadiah di sana. Suamiku ke Jerman itu ke Munich, ke kota Munich. Jadi ya udah mau ketemu Kaiden dan mau ngasih hadiahnya langsung. Untungnya Kaiden masih TK gitu guys, jadi ya udah libur sehari itu nggak masalah sama sekali. Jarak airport dari rumah aku itu sekitar 85 sampai 90 km. Apa sayang? Está para allá todavía. Biasanya kalau perginya 85 km, pulangnya 90 km. Gitu teman-teman. Mungkin ini pulangnya suamiku yang nyetir, biasanya sih begitu. Aku hanya supir emergency. Kalau darurat atau mungkin suamiku capek banget, kita perjalanan jauh atau kayak gini jemput suamiku, ya udah aku yang nyetir gitu guys. Selama kita LDR Spanyol Jerman, pastinya teleponan itu sehari itu bisa berapa kali ya, bangun tidur, brunch, makan siang, di pertengahan antara makan siang sampai pulang, pas pulang sama sebelum tidur 6 kali biasanya guys. 5 sampai 7 kali bisa nelpon sehari. Terus diantaranya itu biasanya 2-nya itu video call. Alhamdulillah kerjaan suamiku di Jerman lancar, selesai dengan baik. Itu yang paling penting. Perjalanan naik pesawat dari Munich ke Valencia, Spanyol Jerman, itu durasinya 2 jam. Naik pesawat non-stop. Direct flight. Ini dari tadi aku nyetir 130 km per jam, gak berasa guys. Jadi di sini maksimalnya itu 120, kita turunin. Karena kadang kalau lagi mendahului gitu kan
nggak berasa. Tiba-tiba 130 gitu. Untungnya nggak pas di dekat radar kecepatan. Kalau enggak kita udah dapat surat cinta. Biasanya kalau kita melebihi kecepatan maksimal di jalan tol, misalnya 120 terus kecepatan kita 130, biasanya kita ada kena denda sekitar, tergantung sih guys provinsinya yang mana. Kalau di sini provinsi Comunidad Valenciana biasanya 120 euro gitu, sekitar 2 jutaan dendanya. Tahun lalu di tahun 2023 aku bayar denda 2 kali karena kecepatan melebihi kecepatan maksimal. Pas aku lihat datanya, maksudnya tanggalnya gitu, tanggalnya pas waktu suamiku yang nyetir, jadi maksimalnya 120, suamiku nyetirnya 133 saat itu di tol. Karena memang kayak pakai mobil ini gitu ya guys ya, itu nggak berasa teman-teman, kayak kita nyetir 130, 140 itu belum berasa. Kalau udah di atas itu 160 tuh baru baru itu mulai berasa, wih kok kenceng banget gitu. Pas dilihat speedometernya, buset 160, pelan-pelan. Apalagi jalannya kan mulus, terus juga apa ya, jalannya nggak lurus aja gitu sih teman-teman pastinya. Tapi ya belokannya itu semuanya safety gitu, maksudnya semuanya udah diukur gimana tuh sesuai keamanan. Jadi belokannya nggak ada belokan-belokan yang tajam di tol gitu. Sangat-sangat jarang. Mungkin di zona-zona pegunungan gitu ada belokan-belokan tajam, tapi itu juga beberapa kilo sebelumnya, mungkin kayak 1-2 kilo sebelumnya itu udah ada sinyal kalau di depan ada tikungan tajam, terus banyak lampunya, banyak sign-sign bahaya gitu. Jadi kita benar-benar menaruh atensi yang lebih gitu, jauh sebelum, beberapa kilometer sebelum belokan tajam itu. Dan ini dia jalannya, aspalnya mulus gitu loh teman-teman, nggak ada yang tiba-tiba jeglek-jeglek, miring-miring atau bergelombang gitu jalannya. Sekarang suka sebel sama mobil kayak gini nih yang ada di sebelah kanan aku sekarang. Dia kan udah mendahului gitu ya. Ini kan jalur tol sekarang ada 3 jalur. Ambil kayak jalur kanan gitu kan. Karena kan jalur sebelah kiri gitu, meskipun ada 3 jalur, kita harus tetap di jalur paling kanan. Kalau kita memang tidak mau mendahului orang yang ada di depan kita gitu. Kalau di depan kita nggak ada siapa-siapa, ini dia tetap aja gitu, tenang aja di tengah. Anginnya kencang banget. Nah kayak gini, kan 3 jalur. Aku habis mendahului truk, di depan aku kosong. Ya udah kita jalur paling kanan gitu. Jalur tengah dan jalur sebelah kiri yang kosong untuk mendahului. Oke teman-teman, ini dia kita sudah ada di samping airport. Tinggal masuk aja guys. I don't know ini kita parkir apa enggak. Suamiku udah sampai, udah mendarat. Jadi kita parkir aja deh. Aku mau ke toilet. Airport. Oh, mau masuk airport macet. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai. Airport Valencia. Kalian kecilin volumenya sayang. Kita masuk ke parkir. Soalnya aku kayaknya lagi ngambil bagasinya guys. What? Huh? In the car. Yeah. Okay. Waiting where? No, and just enter in the parking. Vale.
Nah teman-teman, ini dia aku habis parkir. Kunci dulu mobilnya. Ini dia guys, akhirnya naik ke lantai atas. Ma, estamos en la número 1, Ma. Sih, Final de todo. ini kita lewat mana sih? Lewat sini kayaknya. Aquí está el baño. Toiletnya di sini dekat. Para bebés también. Sí, vamos al baño. Oke guys, sudah keluar dari toilet. Sekarang kita akan turun ke bawah ke arrival. Nih. Dia Airport Valencia. Adiós. Thank you, Dado. Vamos a. Nah, ini dia, kita udah ada di arrival Ciegadas, kedatangan dari Munich. Sudah landing, sudah tiba. Vamos a esperar aquí. Esperemos aquí a papá. ¿Estás bien? No tenemos. Ahí está. ¿Quieren mau beli minum? Búscalo aquí, a ver si hay monedas. Está aquí. Abre esta cremallera. Busca un 1.20. ¿1.20? Sí. Más. Y ahora súbelo para arriba. Ajá. ¿Uno más? Sí. Bueno. ¿Ya está? Y ahora toca 15. 1 y 5. 1 y 5. Vale. ¿Cómo se Ahí cae? está papá. Ahí está papá. Minumnya. Ouch. Sakit woy. Oh, ya. Ya acaba de tomar medicina, entonces ahora mismo, ¿no? Poquito solo. En arriba. En el verde. ¿El de arriba? Sí. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Eden dari tadi nggak sabar untuk unboxing. Abre. Toma. Wah, itu es. Felicidades. Wow. Ini tuh cemilan yang kita beli di mana? Di Turki, di Kroasia. No hay nada más. ¿Eso qué es? Nada. Sí, que te veo, ¿eh? ¿Qué es qué? ¿Qué ves? Te veo este. ¿Qué es eso? Abre. ¿Qué es? ¿Otro? Sí. ¿Eso te sabe qué? Él ya tiene. Que regala a Oniara cuando está en el Bangkok. Ala. Sí, ¿verdad, Kaiden? No está eso. Arriba, me parece. ¡Ah, otro! ¿Otro? Sí. Ini tuh Lego yang sama yang Kaiden punya pas waktu dihadiahin Niara di Bangkok. ¿Qué es eso? ¡Ah! No. Ah, si no. Eso no tiene, ¿no? No. Muy bien. Estos son mis regalos. ¿Y qué? ¿Estás feliz? Sí. ¿Qué tienes que decir? Gracias, papá. Toma, toma aquí. Es regalo para mí. Gracias. Gracias.
Dibawain Ovomaltine guys, karena di Spanyol nggak ada yang jual. Tuh ada lagi tuh. Tarareng, yo. Wow. Vale. ¿Qué te estos regalos? Tuan dari Kroasia, country of origin Kroasia. Ini enak nih guys. Oke guys, alhamdulillah kita sudah tiba di rumah kembali dengan selamat, dengan lengkap. Setelah kita LDR Spanyol Jerman, lebih tepatnya Castellón Munich selama 1 minggu. Suamiku langsung istirahat di kamar karena memang tadi kan pagi bangun itu subuh-subuh banget gitu loh. Karena pesawatnya itu jam 8 pagi. Terus harus tiba di airport jam 6 pagi. Perjalanan dari hotel ke airport sekitar 40 menit gitu. Jadi ya udah guys, bangunnya itu subuh-subuh banget gitu karena harus packing, siap-siap, check out dan lain-lain gitu teman-teman. Sebelum ke rumah juga kita jemput mobil suamiku dulu di bengkel biar besok suamiku bisa langsung pakai kerja gitu kan, karena kita pastinya butuh 2 mobil, 1 untuk antar jemput Kaiden untuk aku dan 1 untuk suamiku pergi kerja. Karena memang yang besar mobil yang transporter itu masih di bengkel dan bakalan berbulan-bulan karena mobil itu tuh rusak gigi yang kelimanya gitu. Mobil itu kan manual. Jadi ada sampai gigi kelima. Nah, gigi kelimanya itu rusak dan ternyata harus diganti semuanya gitu loh guys, giginya itu. Dan sedangkan untuk tipe mobil Volkswagen Transporter itu harga untuk gantinya itu mahal banget. Jadi kita bilang ke bengkel, ya udah nanti aja kita benerinnya, nggak buru-buru karena memang itu kan mobil ketiga yang dimana untuk cadangan aja gitu, untuk wanti-wanti kalau misalnya mobilku kenapa-napa atau mobil suamiku kenapa-napa. Tapi karena alhamdulillah mobilku baik-baik aja dan mobil suamiku juga, jadi ya udah guys, mobil itu bisa ditunggu nanti saat mungkin kita setelah liburan gitu teman-teman, karena kan bulan depan kita mau liburan dan itu akan cukup membutuhkan banyak biaya karena ada hal-hal lain juga yang lebih prioritas dibandingkan mobil itu. Terus juga sebelum ambil mobil, kita makan siang dulu tadi di luar bareng-bareng. Seperti yang teman-teman tahu, aku kan sangat mengurangi upload video di YouTube demi menjaga privasi. Sebenarnya tuh pengen berhenti banget, cuman kayak masih belum siap gitu loh guys. Mungkin sedikit-sedikit kali ya berhenti 100% nge-YouTube-nya. Jadi ya udah guys, nggak semua hal bisa aku share supaya kita juga punya quality time yang benar-benar intens, yang nggak perlu kamera gitu. Kita bisa ngobrolin banyak hal, segala hal. Kalau sambil di kamera gitu kan kadang hal-hal yang terlalu pribadi atau yang bagaimana juga kurang enak nge-share-nya gitu kan teman-teman. Jadi ya itu ya. Kita makan siang di luar, ambil mobil, baru pulang ke rumah. Sini udah mulai sore, suamiku benar-benar nggak berhentikan dari subuh tadi. Jadi ya udah langsung istirahat. Itu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Makasih udah nonton. Adios. Abre la bolsa número 1. Abre la bolsa número 1. Vaya tío. ¿Qué pasa? Esto, ¿Qué pasa? que ya se pasaba estas cosas ya. ¿De qué? Nah guys, ini udah jadi. Pesawat ini 100% semuanya Kaiden yang bikin. Tuh mobil. Ini pom bensinnya. Ya puta la bien en casa, ¿verdad? Pero bueno, qué rapidez, ¿no? Kayak gini. Yang dikasih sama Om Ale. Ini yang dihadiahkan suamiku sama seperti. No te acuerdas que esto es regalaron y ahora y bailu en mi cumpleaños para Kaiden?